Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Horas, mejujua, jua-jua, yohu, ahoy. Perkenalkan, saya Moliza Ulfa akan memandu acara hari ini. Pertemuan langsung tatap muka yang dilaksanakan di Aula Visip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat bergabung dalam acara talk show Jumpa Tengah, pembangunan sumut 5 tahun ke depan di mata generasi Z. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Terima kasih. Jumpa Tengah merupakan program reguler Tribun Medan yang mengusung tema politik, sosial, dan budaya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Kali ini Jumpa Tengah melakukan roadshow ke kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara. Hadirin yang terhormat dan juga Tribuners, acara ini disiarkan langsung secara live di akun YouTube, Facebook, dan Instagram Tribun Medan. Bila tidak sempat mengikuti acara secara langsung, masyarakat dapat menyaksikan siaran ulang acara ini di laman Facebook dan akun yang sebelumnya saya ucapkan. Baiklah hadirin dan juga Tribuners yang ada di rumah, telah hadir bersama kita Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Asop Profesor Dr. Rudianto SOS MSI. Selamat datang Bapak. Boleh sambutannya teman-teman, beri tepuk tangannya. Hadir juga bersama kita Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Visip UMSU, Bapak Ahyar Ansori SOM MIKOS. Selamat datang Bapak. Selanjutnya, anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Demokrat, Bapak Fajri Akbar SH. Hadir juga bersama kita manajer liputan Tribun Medan, Bapak Agus Khaidir. Dan juga selamat datang kepada teman-teman semuanya dan juga para dosen yang telah hadir hari ini. Saya juga mengucapkan selamat menyaksikan kepada Tribuners dimanapun Anda berada saat ini. Baiklah, langsung saja ke rangkaian acara selanjutnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya menyanyikan Mars Muhammadiyah. Warna
Terima kasih. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Rangkaian acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Asok Profesor Dr. Rudianto SOS MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah, pada sore ini kita dalam keadaan sehat, bertemu bersama di auditorium atau ruang diskusi FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, suatun hasanah bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Fajri Akbar, anggota DPRD Sumatera Utara, selamat datang di UMSU. Kemudian yang luar biasa moderator Bang T. Agus Khaidir, orang media yang cukup lama dan hari ini berada di Tribun Medan, selamat datang di UMSU. Narasumber kita Pak Ahyar Ansori Nasution, Ahyar Ansori ya, tanpa Nasution ya. Beliau adalah Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU. Dekanat yang berhadir ini Pak Dekan yang luar biasa, Pak Dr. Arifin bersama jajaran Wakil Dekan 1 dan 3, juga pimpinan program studi yang lain, dan tentu saja teman-teman mahasiswa yang hadir dan menyaksikan, terutama Tribuners ya, yang menyaksikan acara ini secara langsung. Pertama bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara institusional berkomitmen untuk mendorong agar demokrasi yang berlangsung di Indonesia, terutama di Sumatera Utara dan Kota Medan, itu terus maju dan berkembang secara kualitas dan secara kuantitas. Kita yakin dan percaya adalah bahwa demokrasi salah satu yang kita yakini menjadi bagian untuk mengembangkan Indonesia lebih maju di masa depan. Karena itu kami mendorong agar semua aktivitas baik itu demokrasi secara prosedural, kemudian pendidikan politik itu terus digaungkan dan tentu saja disebarluaskan. Secara institusi kita mendorong agar para sivitas akademika terlibat dalam proses politik, walaupun kita tidak berpihak, tetapi kita perlu menjadi agen untuk menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi yang positif dan substantif. Nah, saya kira diskusi hari ini akan bicara ke sana, bahwa demokrasi yang kita percaya menjadi bagian dari proses kita memberikan semangat kepada orang-orang yang kita tentukan dan kita percaya untuk memimpin negara kita, daerah kita, provinsi kita, kabupaten dan kota kita, agar tentu semua bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu kami mendorong para dosen kah, para mahasiswa kah, semuanya untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Nah, dalam konteks pilkada yang dilaksanakan di Sumatera Utara misalnya, UMSU melalui fakultas-fakultasnya mengirimkan ribuan mahasiswa dan dosen sebagai pengawas atau pemantau secara mandiri untuk turun langsung ke daerah-daerah, ke TPS-TPS agar bisa memastikan pemilu berjalan jurdil, ya, aman, lancar, tanpa ada masalah-masalah yang membuat tercederanya proses demokrasi. Bahkan secara khusus UMSU memberlakukan libur 3 hari. Mulai tanggal 26, 27, dan 28, agar memberikan kesempatan kepada seluruh sivitas akademika di tanggal 27 itu mereka bisa berada di tempatnya masing-masing. Karena kita tahu pilkada ini berjalan serentak. Jadi ini juga akan menjadi concern sebenarnya kita usulkan kepada pemerintah, kalau model pilkada serentak seperti ini tidak akan cukup waktu 1 hari diberikan untuk kita melaksanakan proses ini dengan baik. Kalau liburnya hanya tanggal 27, kapan misalnya mahasiswa yang berasal dari Tapanuli Selatan misalnya, atau yang berasal dari Aceh misalnya, atau yang berasal dari Lampung misalnya, karena mahasiswa UMSU ini tersebar ke seluruh Indonesia. Harapan kita tanggal 26 mereka bisa berangkat ke daerahnya masing-masing, 27 mereka melaksanakan proses pemberian suara, dan 28 mereka kemudian kembali lagi ke Kota Medan, sehingga kemudian bisa bergabung kembali dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi proses pemilu itu juga harus dipikirkan secara teknis bagaimana masyarakat bisa dengan leluasa untuk memberikan hak pilihnya. Kemudian yang berikutnya adalah UMSU tidak saja mendorong para mahasiswa dan dosennya terlibat dalam proses pemantauan,
tetapi dengan kecendekiawanannya, UMSU juga mendorong agar banyak diskusi yang dilakukan oleh Sivitas Akademika, termasuk juga riset-riset dan juga survei yang dilaksanakan. Sebagaimana yang kita ketahui misalnya FISIP melaksanakan satu survei yang saya kira nanti akan disampaikan, seperti apa kita melihat secara objektif dengan keindependensian kita sebagai intelektual untuk melihat proses politik ini seperti apa. Kita tidak ada urusan tentang siapa yang akan memimpin ke depan. Kita tidak akan punya preferensi tertentu, tapi kita akan menitipkan pesan-pesan secara ilmiah dan akademis yang ini saya kira nilainya penting untuk didengarkan oleh para pemimpin yang akan memimpin Sumatera Utara dan kabupaten kota 5 tahun ke depan. Kita sedikit khawatir misalnya terkait dengan proses-proses pemilu yang lalu, pemilu presiden, pemilihan legislatif, sampai ke proses-proses pemilihan kepala daerah yang masih saja kita mendengarkan banyak aspek-aspek yang tidak substantif terjadi misalnya. Gimik-gimik dalam kampanye itu menonjol dibandingkan dengan substansi isi yang saya kira ini perlu didengarkan oleh masyarakat. Nah, dalam konteks inilah saya kira kami berterima kasih Tribun Medan bisa bekerja sama dengan FISIP UMSU, nanti kita akan dengarkan seperti apa sebenarnya potret dari survei kita melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara. Saya ingin masuk sedikit kepada aspek apa pentingnya Gen Z ingin kita lihat dalam konteks pemilu kepala daerah di Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui, populasi 280 juta masyarakat Indonesia, itu kalau digabungkan antara Gen Z dan milenial, itu sudah mencapai angka 70%. Artinya adalah dominasi pemilih yang akan terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, itu umumnya Gen Z dan milenial. Nah, kalau kita lihat bagaimana karakteristik Gen Z dan milenial dalam konteks politik hari ini, kita harus melihat mereka adalah seorang digital native yang memang hidupnya dimulai dari teknologi yang memang mereka hirup sebagai nafas mereka sehari-hari. Yang kedua adalah sebagai orang yang terdidik secara formal, karena kita yakin orang-orang dengan usia Gen Z dan milenial, mayoritas boleh dikatakan 90% mereka terdidik secara formal. Mereka adalah orang-orang yang secara sosiali mereka sangat penasaran, consciousness-nya sangat tinggi, penasaran terhadap masalah-masalah sosialnya sangat tinggi. Nah, ini harus kita perhatikan. Di satu sisi kebanyakan Gen Z dan kelompok milenial ini mereka ingin menempatkan politiknya tidak hanya pada lembaga resmi institusional. Ini juga harus kita perhatikan. Di samping itu mereka juga adalah seorang aktivis media sosial yang sangat luar biasa. Satu hal bahwa mereka punya global perspektif. Jadi nilai-nilai yang berlaku global itu diadopsi oleh mereka. Catatannya adalah kita tidak bisa melihat Sumatera Utara hanya pada skop mulai dari Langkat sampai ke perbatasan Riau dan Sumatera Barat. Tapi kita harus melihat Sumatera Utara adalah bagian dari wilayah yang secara global terhubung karena teknologi. Jadi Gen Z dan milenial Sumatera Utara juga adalah bagian dari global perspektif. Itu satu. Nah, yang kedua, dalam banyak riset dan literatur, nah Gen Z ini punya preferensi dalam aktivitas politik mereka. Salah satu diantaranya adalah mereka biasanya senang dengan isu-isu yang mendepankan pemikiran progresif, sesuatu yang maju ke depan, tidak lihat ke belakang, tidak mundur. Bukan berarti mereka tidak suka sejarah, tapi mereka lebih menggunakan sejarah untuk maju ke depan. Yang kedua, anak-anak yang terdidik secara formal, Gen Z dan milenial ini, sangat senang dengan isu-isu yang mengedepankan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Nah, ini adalah isu-isu global yang mereka dapatkan karena mereka berinteraksi secara digital. Nah, jadi ekonomi secara global itu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana dengan Sumatera Utara dan Indonesia? Ini saya kira isu yang sangat strategis. Kemudian adalah isu-isu tentang climate change. Anak di pedalaman Sumatera Utara itu juga peduli tentang seperti apa misalnya pemanasan global, seperti apa es yang mencair di Antartika dan sebagainya, dan apa dampaknya terhadap Sumatera Utara, dan bagaimana dengan carbon trading dan sebagainya. Itu adalah isu yang dimainkan oleh anak-anak sekarang, dan banyak hal lain saya kira. Nah, ini yang ingin kita dorong. Pengamatan kita adalah pemilu kita, terutama kepala daerah, masih
banyak mengedepankan gimmick yang sebenarnya itu tidak substantif. Nah, Universitas Muda Sumatera Utara mendorong agar demokrasi kita itu tidak hanya formil dan juga prosedural, tapi juga harus substantif. Karena itulah saya kira diskusi kita hari ini ingin kita titipkan kepada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Sumatera Utara. Di sini ada perwakilan kita, wakil DPRD kita, akan nanti disampaikan oleh tim peneliti kita seperti apa potret kita. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa merayu para Gen Z dan milenial untuk terus menjaga. Kita khawatir kalau kemudian Gen Z yang tadi karakternya adalah terlalu skeptis terhadap politik institusional kemudian membiarkan proses ini berjalan dengan begitu saja, kita khawatir ruang politik anak-anak kita ini akan dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang perlu kita dorong. Karena itulah kami berterima kasih hari ini kita kedatangan Tribun Medan, kemudian dari DPRD Sumatera Utara bersama teman-teman dan Tribuners. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan dengan baik dan Sumatera Utara termasuk Indonesia akan lebih makmur ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya, luar biasa sekali. Boleh beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak WR kita. Tapi sebenarnya dari kata sambutannya itu para narasumber kita dan moderator udah kepengen jawab semua sebenarnya tadi ya. Dari kata sambutan Bapaknya, cuman bersabar dulu karena kita sebelum memulai acara hari ini, saya ingin mengingatkan teman-teman, ini semua teman-teman yang hadir di sini sudah punya KTP? Oke, berhubung sudah punya KTP, gunakan hak pilih kalian nanti, jangan sampai diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ingat tanggal 27 November di acara Pilkada serentak kita nantinya. Oke ya? Luar biasa sekali, semangat menuju Pilkada kita ini? Pastinya, nah generasi Z ini berarti ya yang hadir hari ini ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Oke, kita lanjutkan rangkaian acara selanjutnya. Kita akan memulai diskusi kita hari ini. Saya perkenalkan kembali para narasumber yang akan mengisi acara Jumpa Tengah hari ini. Pertama, hadir bersama kita Kepala Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU, Bapak Ahyar Ansori Esos MIKOM. Selanjutnya, narasumber kita adalah anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Demokrat, Bapak Fajri Akbar SH. Dan juga hadirin yang terhormat dan juga Tribuners, kita sambut moderator yang akan memandu diskusi di acara talk show Jumpa Tengah hari ini. Manajer Liputan Tribun Medan, Bapak Agus Khaidir. Saya persilakan untuk memulai diskusinya. Boleh beri tepuk tangan sebelum kita memulai melanjutkan acaranya. Silakan Bapak. Tes, ya. Oke, nggak biasa kayak gini sebenarnya. Ya kan? Ini biasanya bapak yang di sebelah saya yang kayak gitu. Oke, cek ombak sekali lagi. Ini siapa yang kelahiran 2005-2010 nih? Sini. Iya, ya ini sesuai tema kita hari ini ya, kita menyinggung Gen Z ya. Gen Z itu menurut McKinsey itu salah satunya lahir tahun 2005 sampai 2010 kelahiran itu. Ada yang bilang juga Gen Z itu generasi strawberry katanya. Jadi dari luar kelihatan cantik ya kan, indah, apa namanya ya, berkilau, tapi kadang-kadang rapuh. Ya, cepat bosan, cepat mengerti, cepat bosan. Salah satunya juga dalam politik ini. Ya. Generasi Z terlanjur diasumsikan sebagai generasi yang apatis terhadap politik. Ya sudahlah kalau ada politik ya udah kita lihat-lihat aja dari luar gitu. Tapi belakangannya terutama di Indonesia dalam
pemilu, terutama pemilu presiden yang terakhir itu, generasi Z cukup memberikan kontribusi terhadap proses jalannya demokrasi di Indonesia. Dalam waktu dekat, ini 2024 bulan November tanggal 27 kalau tidak salah ya, tanggal 27 kita akan melaksanakan pemilihan umum daerah pilkada, dan di Sumatera Utara itu serentak dilakukan di hampir semua provinsi ini, hampir semua kabupaten kota ini 33, termasuk di provinsi dan juga di Kota Medan. Tadi Pak Rektor sudah, Pak Wakil Rektor ya belum ya. Mungkin doa tuh Pak ya sedikit lagi ya. Pak Wakil Rektor sudah menyampaikan bahwa mahasiswa UMSU akan disebar ke seluruh proses pemilu, termasuk di daerah terjauh kita Pak, termasuk ya. Iya. Dan akan diberi libur 3 hari. Nah, sepertinya ini sangat luar biasa ya. Tapi Pak, sebelum pergi ke sana, sebelum kita sampai kepada prosesnya itu, dan juga sebelum sampai kepada yang akan sangat menarik juga nanti, bahwa UMSU sudah melakukan survei. Hasilnya tadi kata Pak Dekan sudah ada, tapi belum disampaikan, dan sepertinya di acara kita ini akan eksklusif disampaikan hasilnya. Ini akan sangat eksklusif bahwa hasil dari survei yang dilakukan UMSU akan disampaikan pada hari ini. Nah, itu akan kita tunggu-tunggu sama-sama, nanti mungkin pada pertengahan acara ini akan disampaikan. Untuk awal-awalnya kita mungkin saya mau lebih detail lagi Pak, apa sih yang sudah dilakukan UMSU untuk membuat generasi Z ini menjadi lebih melek politik di UMSU? Ya, baik. Pertama karena universitas ini memiliki fakultas yang namanya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, di mana di sini semua mahasiswa mendapatkan teori dan konsep tentang politik itu sendiri. Tapi tidak terbatas pada mahasiswa FISIP, tapi semua mahasiswa itu kita selalu mendekatkan mereka pada proses-proses politik yang akademis sifatnya, tidak untuk memberikan dukungan secara subjektif kepada kandidat dan pasangan, itu satu. Kedua, bahwa kita mendorong sivitas akademik kita, misalnya dosen-dosen itu hampir di semua kegiatan pilkada mereka terlibat. Ada yang menjadi panelis, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi ahli dan sebagainya. Mereka kita dorong. Dengan cara itu maka UMSU itu punya catatan tersendiri dan langsung terhadap proses demokrasi itu. Ketimbang kita hanya menonton saja. Jadi kontribusi itu kita lakukan. Dan bukan baru kali ini, tapi sudah bertahun-tahun kita memang terjun langsung. Di samping kemudian kita itu punya ikatan yang sangat kuat dengan para penyelenggara, baik KPUD maupun Bawaslu, Sumatera Utara dan Kota Medan. Itu semua saya kira kita, satu hal adalah visi universitas ini ada kata kunci, yaitu membangun peradaban. Jadi visi UMSU itu adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam membangun peradaban. Saya kira kita sudah pasrah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian di dalam Pancasila, bahkan di dalam Undang-Undang Dasar sekalipun, kita sudah menetapkan bahwa kita adalah negara demokrasi. Jadi kalau ingin bangun peradaban, maka demokrasinya juga harus diperkuat. Demikian. Ya. Demokrasi harus diperkuat ya Pak ya. Ya. Setuju Bang? Setuju. Tes, ya. Ya. Generasi Z, ini kan tadi Abang dikenalkan, sempat bukan dikenalkan sih, tapi ketika kita ngobrol-ngobrol katanya belum menikah ya. artinya masih cukup muda juga. Nah gini, arahnya sebenarnya pertanyaan saya bukan soal menikah atau tidak. Nah, ada kecenderungan bahwa pemilih muda
akan memilih wakilnya yang juga dekat dengan mereka. Itu satu kecenderungan yang belakangan ini muncul ya. Kalau kita flashback ke tahun-tahun yang lebih jauh itu mungkin belum sampai ke sini. Tapi 2008 ke atas mungkin seperti itu kecenderungannya. Nah, dalam proses Pak Fajri Akbar ya, Abang menjadi anggota dewan, apakah kemarin itu Abang juga memberikan semacam treatment khusus untuk kalau dibilang menampung aspirasi dari para Gen Z ini? Apa yang membuat Abang kira-kira melihat bahwa Gen Z ini akan tertarik untuk memilih Abang gitu? Baik, terima kasih Bang Agus Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Tribun Medan yang sudah mengundang kami di sini. Saya Fajri Akbar, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, membidangi kesejahteraan rakyat. Ada 12 mitra kerja kami dan salah satunya adalah dunia pendidikan. DPRD Provinsi Sumatera Utara baru saja melengkapi alat kelengkapan dewan, ada 5 komisi dan kami baru bisa melaksanakan tugas kami kemarin. Baik, menjawab pertanyaan Bang Agus Haidir tadi, pertama Bang, ya saya memang belum nikah jadi belum bisa menghasilkan generasi Z ini Bang ya. Tapi paling tidak begini Bang, artinya saya latar belakang saya sebagai praktisi sebelumnya. Saya pengacara dan memang selama ini saya bergerak di bidang hukum, melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dan saya berpikir untuk masuk ke dalam dunia politik ini untuk membuka ruang saya berperan aktif untuk bisa mewakili masyarakat dalam segala hal, dalam segala kepentingan, ya, baik hukum itu sendiri, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, terkait dengan generasi Z ini sendiri, memang saya tidak punya formula khusus, Bang. Ya, mungkin karena usia kami tidak terlalu jauh, jadi saya tidak punya treatment khusus, tapi saya rasa mereka memang lebih tertarik kepada calon-calon yang memang usianya tidak terlalu jauh dari mereka. Tapi itu bukan semata-mata penilaian yang satu-satunya begitu Bang ya. Banyak faktor, pasti rekam jejak juga salah satunya begitu. Kita tahulah bahwa generasi Z ini kan yang paling dekat dengan dunia digitalisasi ya. Dan segalanya sekarang kan terbuka dalam dunia digitalisasi. Saya yakini bahwa memang generasi Z ini melihat latar belakang calon-calon yang mewakili aspirasi mereka ke depan ini lewat media-media sosial itu sendiri gitu. Dan memang kami sendiri Bang ya sebagai wakil rakyat itu sendiri memang kami tidak bisa menafikan fungsi-fungsi dari media sosial ini sendiri gitu. Kami di DPRD Provinsi Sumatera Utara ada lebih dari 20 orang yang usianya itu di bawah 40 tahun. Saya sendiri 34 tahun Bang. 34 ya, 34 tahun. Jadi kalau ada calon nanti boleh Bang ya. Jadi saya rasa tidak semata-mata bahwa memang generasi Z dan generasi milenial itu hanya sekedar memilih berdasarkan ketertarikan lewat visual saja, tapi lebih kepada mereka melihat rekam jejak calon-calon mereka. Dan dalam konteks pemilihan kepala daerah ini nanti ke depan, saya yakini bahwa banyak faktor-faktor yang memang mempengaruhi generasi Z itu mau memilih calon-calonnya itu sendiri. Saya rasa mereka sudah mumpuni lah ini Bang ya, mumpuni kemampuannya. Apalagi kan di sini kan mahasiswa-mahasiswa ini
saya yakinlah kalau tadi Pak Wakil Rektor sampaikan mereka punya 3 hari ini bukan pemikiran baru pasti Bang, ini sudah dipikirkan panjang-panjang ini dampaknya kan, sehingga memang 3 hari ini cukup bagi mahasiswa di UMSU ini untuk bisa melihat calon-calon ini dan memutuskan siapa yang akan dipilih. Karena kita ini kan di Indonesia ini kita sebagai pemilih tapi kita juga sebagai pengawas ini Bang. Ya kan, makanya saya harapkan benar-benar kita dalam pilkada ini nantinya bisa mengawasi pelaksanaan pilkada ini agar proses pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu Bang. Ya, menarik Bang. Berarti tidak ada treatment khusus ya Bang ya? Tidak ada treatment khusus. Tapi kalau dari partai Abang sendiri gimana? Ada nggak? Ini kan Gen Z ini kan tadi Pak Wakil Rektor sampaikan bahwa kalau digabung itu dengan millennials itu sudah hampir 70% kalau tidak salah ya, 70% dari total pemilih. Tentu ini satu sumber suara yang sangat besar dan rasa-rasanya ini partai itu pasti akan melihat lah Bang, pasti akan melihat bahwa oh ini sumber besar nih. Ini sayang banget nih kalau sia-siakan begitu saja kalau tidak ditampung itu, kalau tidak dikasih kalau dibilangnya wadah khusus untuk mereka. Ada nggak dari partai ini Abang kebetulan dari Demokrat ya Bang, ada nggak dari Demokrat kira-kira membuat semacam institut atau apa gitu, ada nggak Bang? Ya memang dari partai sendiri sekarang saya rasa bukan partai kami saja Bang, tapi seluruh partai yang ada di Indonesia ini pasti ada kaderisasi di dalam tubuh partai itu sendiri. Nah kaderisasi ini dengan berbagai macam cara ya, masing-masing partai punya treatment sendiri untuk itu. Tapi paling tidak begini Bang, artinya tidak cara pikir partai untuk bisa menerima calon-calon yang masih muda ini bukan semata-mata hanya mengisi slot saja begitu ya, kekosongan calon sehingga mereka mau menerima, tapi lebih kepada mereka juga punya fit and proper test sendiri dalam partai-partai itu sendiri. Nah di kami sendiri juga punya cara itu Bang ya, dan proses kaderisasi itu berjalan baik Ya. sehingga ya saya promosi sedikit, saya rasa salah satu partai di Republik ini yang mempunyai mempunyai ketua umum yang usianya masih muda adalah partai kami. Sehingga kami yakin bahwa proses kaderisasi kami dan seleksi di partai kami ini benar-benar memang dapat atau memprioritaskan calon-calon yang muda, unggul, energik dan punya visi ke depan kira-kira begitu Bang. Iya, berarti terbuka ya untuk sangat-sangat terbuka ya. kita, sangat-sangat terbuka. Iya, mana tahu anak-anak di sini, aku sebut anak ini Bang, karena anakku juga di sini. Jadi aku tadi lihat ini ke depan, ada nggak di hari ini? Kita sangat terbuka, apalagi kita lihat di UMSU ini warnanya nggak jauh-jauh beda dari kita. Iya, sama ya Bang ya. Nah, ya mana tahu siapa ada yang tertarik untuk menjadi kader. Itu kira-kira boleh nggak Pak Rektor atau Pak Kepala Prodi? Boleh nggak kalau misalnya ini ada mahasiswa tertarik ini mau jadi kader gitu, mau jadi masuk secara langsung ke dalam partai politik, padahal dia belum tamat kuliahnya, terlibat secara langsung. Ini kira-kira dikasih lampu hijau atau bagaimana? Ya, secara personal saya kira setiap manusia Indonesia punya hak politik yang sama, apakah dia mahasiswa atau tidak, tapi secara personal dia punya hak ya secara individual untuk bergabung ke institusi politik manapun. Yang mungkin kita jaga adalah agar jangan sampai nama universitas kita itu kemudian dipakai untuk politik praktis. Tapi secara personal individual kita dorong mereka untuk bisa terlibat aktif, karena dengan demikian maka amunisi dalam politik Indonesia itu akan lebih segar dibandingkan misalnya kita hanya bertumpu kepada
boleh dikatakan Gen X dan ke belakangnya begitu. Ya. Berarti kalau secara individu boleh ya, tapi jangan mengatasnamakan kampus dan fakultasnya. Ya. Kembali sedikit ke belakang tadi Bang yang Abang sampaikan tadi, aku sedikit tertarik dengan libur 3 hari itu. Libur 3 hari itu dasar pemikirannya gimana tuh? Itu memang di kebijakan dari kampus. Nah, UMSU ini memiliki 21.000 mahasiswa. 21.000 mahasiswa. Kalau pemilihan legislatif dengan 21.000 itu Sumatera Utara bisa dapat kursi belum tuh ya? Nah itu. Jadi 21.000 ini tersebar ke berbagai provinsi, terutama di Sumatera. Mahasiswa kita itu banyak dari Sumatera Utara, kemudian dari Aceh, dari Riau, kemudian Sumatera Barat, sampai ke Lampung, bahkan sampai ke Jakarta, Kalimantan, dan seterusnya. Nah, karena pilkada ini serentak, dia akan berlangsung serentak. Para mahasiswa ini, mereka menggunakan KTP di daerahnya masing-masing. Berbeda mungkin dengan Pilpres, kalau mereka ikut Pilpres, dimanapun mencoblos, suaranya akan sampai kepada calon presiden yang akan dipilih. Tapi kalau pemilihan kepala daerah, mereka kan tentu punya pilihan kepala daerah yang berbeda sesuai dengan KTP-nya. Tidak mungkin mereka misalnya warga Sumatera Barat mencoblos di sini, yang dicoblos adalah bukan kepala daerahnya. Maka kan mereka harus pulang ke tempatnya masing-masing. Nah, proses ini butuh waktu. Kalau kita hanya liburkan di tanggal 27 saja, kapan mereka akan bisa terbang atau berangkat misalnya ke luar daerah Sumatera Utara. Itu pertimbangan kita, satu hal. Yang kedua adalah kita punya sumber daya juga 900 dosen tetap dan tidak tetap dengan 400 pegawai. Yang juga ini ada yang berangkat dari daerah-daerah yang tidak hanya di Kota Medan. Nah ini juga kita beri kesempatan. Artinya adalah kita tidak mengatakan ini sebuah pesta, tapi adalah proses keterlibatan kita secara aktif dalam proses demokrasi prosedural begitu. Ya. Bang Hayar, ini kan UMSU ini kan sebagai apa ya? Kalau bisa dibilang ujung tombak lah ini untuk demokrasi kampus ya biasanya. Oh sorry, bukan hanya UMSU tapi FISIP ya, FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini memang berperan langsung di sini. Tadi disampaikan Pak Wakil Rektor juga bahwa nanti akan ada ribuan mahasiswa yang akan dikirim sebagai pengawas. Itu ada semacam pelatihan atau apa dibilang itu nanti untuk mengawasi. Mengawasinya itu dari dalam konteks seperti apa, Bang? Ya, baik Bang Agus, terkait dengan pengawasan mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini tidak terlepas juga dari kajian-kajian materi atau teori di kelasnya masing-masing di mata kuliah. Kebetulan kalau saya juga pengampu mata kuliah komunikasi politik, maka partisipasi politik mahasiswa itu menjadi tujuan utama dari target mata kuliah itu sendiri. Dan alhamdulillah juga kalau terkait dengan keterlibatan adik-adik mahasiswa dalam aktivitas politik praktis yang sifat individu, alhamdulillah kita pasca Pileg 2024 kemarin 2 alumni kita yang baru menamatkan diri dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, 2 orang lolos menjadi anggota dewan di kabupaten kota. Artinya di mana aja, Bang? Di mana satu aja di Batubara, perempuan, alhamdulillah tadi ada undangannya, kalau mau hadir katanya di syukuran pelantikan, satu lagi insya Allah dilantik di Tapanuli Tengah di bulan 2 nanti, Bang. Artinya apa? Artinya kesempatan mereka untuk belajar secara teori terkait dengan politik kita fasilitasi, secara aktivitas politik praktis kita persilakan mereka beraktivitas di luar kampus secara individu gitu. Artinya kita hanya membekali terkait dengan apa yang menjadi basic dari mahasiswa kalau mau betul-betul terjun ke politik praktis. Bahkan di beberapa mata kuliah kita coba mengajarkan mereka bagaimana sebenarnya beradu gagasan, ide terkait dengan mengkampanyekan diri mereka ketika mereka ingin maju dalam jalur kontestasi politik. Jadi ini modal ketika mereka menjadi pengawas mandiri dan akhirnya terlibat dalam politik praktis, mereka sudah punya modal yang kuat. Karena dalam politik praktis ini kan Bang bukan hanya sekedar uang sebagai sebuah modal, tapi modal sosial itu kan sebagai hal yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi pemilih bagaimana memilih kandidat yang ada. Mungkin itu Bang. Berarti orang-orangnya ini dipilih oleh UMSU atau tidak? Atau dia namanya kan tadi relawan ya, mendaftar sendiri atau ada prosedur tertentu dari UMSU yang nanti misalnya ini mahasiswa ini akan dijadikan untuk pengawas di Kota Medan,
misalnya di Deli Serdang gitu. Ada kriteria khusus nggak untuk mahasiswanya? Ya, kita tidak menetapkan kriteria untuk itu karena ini sifatnya mandiri. Kita harapkan kesadaran dari adik-adik mahasiswa untuk terlibat dalam pengawasan aktif ini. Karena memang sifatnya mandiri, kita memberikan keleluasaan mereka untuk menjadi pengawas mandiri khususnya di TPS mereka masing-masing, Bang. Karena memang TPS menjadi garda terdepan dari keamanan suara itu, maka paling tidak adik-adik mahasiswa ini yang terlibat dalam pengawasan mandiri ini bisa mengawasi, menjaga dan melaporkannya ke kita gitu. Karena ada link. Selain mereka mendaftar, kita buka link pendaftaran, mereka juga akan diberikan link untuk laporan progres tentang aktivitas mereka di lapangan, Bang. Oh, berarti ada pelaporannya ya? Iya. Dan kita apresiasi mereka dengan sertifikat kegiatan yang itu nantinya bisa digunakan mereka untuk kelanjutan akademik mereka di semester-semester berikutnya, Bang. Oh iya, berarti tidak ada semacam honor begitu ya? Alhamdulillah, Bang, kita nggak mengeluarkan honor, Bang. Artinya karena ini sifatnya partisipatoris, ya artinya kita kan ingin membangun kesadaran adik-adik mahasiswa bahwasanya ini bukan tanggung jawab universitas semata, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat yang mana mereka sebagai pemilih untuk terlibat aktif, ya, terlibat aktif dalam momentum pemungutan suara itu sendiri. Jangan sampai pemungutan suara itu hanya hadir atau ramai pada saat pencoblosan, pada saat perhitungan udah hilang semua. Itu yang akan perlu kita kawal sebenarnya, Bang. Gitu. Mungkin itu. Seperti pelibatan mahasiswa dalam survei itu juga ya Bang? Ya, kalau survei kita selain melibatkan mahasiswa, kita memang melibatkan beberapa dosen untuk kontrolnya, quality dari survei itu sendiri, sehingga kita bisa menjaga bahwasannya kualitas survei yang kita lakukan ini memang secara metodologi dan secara akademik sudah sesuai dengan metode yang berlaku. Nah, bicara-bicara soal survei, mungkin sudah bisa kita ungkap Bang, mungkin Tribuners sudah nggak sabar juga nih, dari tadi ngomong soal hasil survei, mana nih hasilnya? Barangkali boleh? Izin Pak Dekan, ya. Ya. Izin Pak WR3, karena penanggung jawab ini adalah Pak WR3 dan Pak Dekan, saya izin menyampaikan bahwasannya survei yang dilakukan Laboratorium Sosial Politik Visip UMSU yang menaungi beberapa laboratorium program studi yang ada, ini dilakukan dengan pengumpulan data pada tanggal 4 sampai dengan 8 November kemarin. Artinya sekitar 14 hari kemarin itu yang terakhir kita input data. Dari 1.200 responden yang kita telah tentukan dan tersebar secara proporsional di 33 kabupaten kota. Metode yang kita lakukan adalah metode random multi-sample random sampling dengan margin of error sebesar 2,88% dengan tingkat kepercayaan sekitar 95%. Kita menggambar tentang demografi dari responden, keterkaitan dengan aktivitas pembangunan Sumatera Utara dan harapan responden tentang pembangunan Sumatera Utara ke depan dan terkait juga dengan arahan pilihan politik. Tapi kita sebagai akademisi di awal kegiatan sudah berkomitmen, kita ingin melahirkan sebuah ide, gagasan, saran, kritik untuk pembangunan Sumatera Utara ke depan melalui aspek-aspek terkait dengan pembangunan Sumatera Utara. Dan insya Allah survei ini tidak hanya sekedar dipresentasikan di sini saja pada hari ini, tapi nantinya akan sebagai kaum akademik, kami akan mempublikasinya dalam beberapa jurnal supaya semua memahami bahwasannya apa sih yang menjadi masalah utama di Sumatera Utara ini khususnya. Kalau berkaca dari hasil survei kami dengan 1.200 responden itu ada sekitar 10% itu adalah generasi Z yang berusia 17 sampai 20 tahun. Generasi Z ini yang selain positif dan ada sisi negatifnya, misalnya identik dengan kaum rebahan, ternyata berdasarkan hasil survei ini kaum rebahan ini tidak puas dengan kondisi pembangunan yang ada. Mereka menyadari bahwasannya ke depan sebagai kaum rebahan mereka juga butuh status sosial melalui lapangan pekerjaan. Ya. Pekerjaan memang, sambil rebahan. Bekerja sambil rebahan, tapi akan sulit bagi generasi Z. Misalnya mau melamar anak orang, pasti tanya calon mertua. Kerjanya di mana? Kan nggak mungkin dibilang kerjanya rebahan. Ya, betul, maka lapangan pekerjaan itu menjadi hal yang cukup besar yang diharapkan oleh generasi Z. Apalagi misalnya adik-adik mahasiswa hari ini, ada yang semester 3, semester 5, yang 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan itu akan menjadi para pencari lapangan pekerjaan. Belum lagi di 2030 kita akan menghadapi bonus demografi, di mana usia pencari kerja itu jauh lebih besar daripada usia yang sudah tidak produktif. Kalau lapangan pekerjaan ini tidak dirancang dari sekarang, maka mereka akan menjadi apa? Gitu. Ini yang temuan-temuan kami yang sebenarnya harusnya bisa menjadi masukan bagi pemerintah ke depan
dan juga kepada kawan-kawan di legislatif untuk sama-sama bahu-membahu bagaimana sebenarnya mengatasi persoalan ini ke depan supaya generasi Z ini punya saluran positif dalam mengembangkan kreativitas dirinya. Gitu. Kalau kawan-kawan generasi Z ini saya yakin dan percaya Bang, mereka punya usaha. Cuman kadang terbentur juga dengan pembiayaan, pemodalan. Nggak ada wadah yang menaungi aktivitas usaha mereka. Gitu. Seharusnya kan pemerintah kan membuka ruang-ruang tersebut untuk bisa memfasilitasi generasi Z khususnya supaya mereka tidak hanya sekedar diidentik dengan kaum rebahan itu sendiri. Gitu. Itu Bang mungkin Bang, gambaran besar dari hasil yang bisa kami sampaikan. Hasilnya? Ya. Hasilnya, ya. Hasilnya ada sekitar 25,8% itu, ya. 25,08% itu masyarakat atau generasi Z khususnya itu menganggap persoalan utama di Sumatera Utara ini adalah terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Kita kalau mau terjun ke lapangan, ke daerah-daerah itu bukan lagi merupakan sebuah rahasia. Itu memang fakta yang terjadi hari ini, bahwasannya terkait dengan kemiskinan dan pengangguran ini sudah sangat-sangat cukup memprihatinkan. Ya. Selain itu ada 17,42% itu terkait dengan jalan dan jembatan yang rusak. Ya. Kita sadar, ya, nggak tahu ini mitos atau analogi semata yang menyatakan bahwasanya pembangunan itu lebih bagus diperlambat daripada dibangun secara cepat. Proses pembangunan jembatan dan jalan ini kan terkesan terlalu lambat. Dan yang ketiga itu terkait dengan sekitar 10,17% itu ada terkait dengan kemacetan. Ya, makanya sebenarnya dibutuhkan ide, gagasan yang cerdas untuk bagaimana sebenarnya menata kota Medan khususnya dan kabupaten kota lainnya terkait mengatasi kemacetan ini. Setiap tahun jumlah kendaraan bertambah, badan jalan segitu-segitu aja lebarnya. Maka kemacetan pasti akan menjadi-jadi setiap tahunnya. Maka butuh sebuah kajian mendalam untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ini misalnya. Itu Bang kalau terkait dengan apa yang menjadi masalah utama ya, dan harapan utama dari generasi Z ini kalau mau melihat hasil survei yang telah dilakukan oleh Lab Sospolnya Visip Umsu Bang. Belum terbuka juga, tapi paling tidak udah ada sedikit. Nah, gambaran sedikit terbuka terkait dengan masalah utama yang diinginkan oleh untuk diperbaiki oleh masyarakat Sumatera Utara, terutama mungkin Gen Z dan milenial. Ini 25,8%, kemiskinan dan pengangguran 17,17%, jalan dan jembatan yang rusak. Ini terutama ke arah Tapanuli sana ya Bang ya? Semua ya kan Bang? Tapanuli Selatan. Ya arah Tapanuli bagian selatan, ya, itu iya, kan arah ke Labuan Batu. Arah kampungnya Pak Dekan lah iya. banyak kan. Mungkin ini requestnya Pak Dekan juga. Kayaknya juga itu. Jadi sampai kemarin itu Batu Jomba kalau nggak salah itu masih agak tidak bisa lewat di sana. Kemudian 10,17% kemacetan. Ini jelas kota Medan ya kalau bisa dikatakan begitu, karena yang kota Medan yang di luar Medan sepertinya yang macet kayaknya ya Tembung Medan enggak. luar apa itu. Baik, mungkin dari masalah ini akan menjadi selain dari para pimpinan nanti yang akan pimpinan daerah yang akan yang memenangkan pemilu nanti, tentu ini juga menjadi atensi dari bapak-bapak di Dewan. Bagaimana menurut Abang? Kemiskinan dan pengangguran. Nah ini terutama yang pengangguran tadi, yang terkait kaum rebahan tadi Bang. Yeah. Ini kaum rebahan tapi bicara soal pengangguran gitu. Nggak linear ini Bang ya? Ya? Nggak linear ini ya? Sepertinya begitu. Tapi yang nggak linear tuh biasanya memang lebih dahsyat dalam memprotes tuh biasanya. Iya. Jadi memang masalah utama kita ini kan terkait dengan kemiskinan, pengangguran. Saya rasa itu yang memang sangat umum lah ya dirasakan. Saya pikir itu masalah utama di bangsa ini juga sebenarnya. Di sisi lain juga kemacetan. Memang kita membutuhkan
pemikiran-pemikiran dari kampus ya, untuk bisa nantinya menjadi sumber pemikiran bagi kami di legislatif agar bisa ya menyampaikan kepada pemerintahan yang nantinya terpilih. Ini masalah yang selalu terjadi, Bang. Ya, setiap kita mengikuti kontestasi pemilihan umum kepala daerah, selalu isunya ya ini saja kan begitu. Dan belum ada solusi penyelesaian. Jadi memang dari kami sendiri, ya apalagi kami di Komisi E ini memang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Kami sudah sedang membahas formulasi-formulasi ya untuk bisa nantinya kami sampaikan kepada stakeholders yang akan memimpin untuk bisa diaplikasikan menjadi program prioritas di Sumatera Utara. Saya sendiri, daerah pemilihan saya di Medan A, Bang. Medan A itu ada 11 kecamatan dari Medan Amplas sampai Medan Belawan. Medan Tembung itu salah satunya, Bang. Medan Tembung ya. Jadi Tembung sumber itu kemacetan juga tuh Bang ya. Ya, sumber kemacetan juga, tapi itu tadi memang sangat beralasan seperti yang kata Pak Ahyar Ansori tadi, bahwa memang media jalannya ya hanya segitu-segitu saja, tapi produksi dari kendaraan itu bertambah terus. Nah ini memang kami memang akan menyampaikan kepada stakeholders terpilih nanti harus ada formulasi khusus terkait dengan penanganan masalah kemacetan ini. Tapi memang ini kan lebih concern kepada Kota Medan sendiri sebenarnya. Itu. Tapi saya tetap akan mengawal ini karena ini menjadi daerah pemilihan saya, Bang. Kita ini kan masyarakat ini dia nggak mau tahu you mau di mana, mau di RI, mau di Sumut, you dipilih di sini, dia bilang. Harus mewakili kepentingan kita kan begitu kan. Jadi saya pikir ini tetap menjadi PR kami ya untuk bisa mengawal aspirasi masyarakat ini dan mendorong pemerintah terpilih nanti untuk bisa menjadikan program-program tadi ya kemiskinan, kemacetan dan tingkat pengangguran tadi untuk menjadi program prioritas bagi pemerintah terpilih nanti ke depan. Ya, kira-kira Bang, apa yang diinginkan oleh para generasi Z ini memungkinkan untuk diwujudkan atau enggak? Nah ini juga harus kita sinkronkan dengan kemampuan generasi Z itu sendiri gitu. Ya kan? Kita kan harus objektif dalam melihat itu sendiri. Apakah generasi Z itu mempunyai SDM yang mumpuni dalam hal itu? Kadang-kadang ya kita mendorong pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain SDM kita tidak cukup cakap, Bang, terhadap kebutuhan kerja itu sendiri kan begitu. Jadi sehingga kita mendorong juga agar generasi Z ini dengan kemampuan mereka yang paling dekat dengan digitalisasi, dengan jumlah populasi mereka yang sangat banyak ya, untuk bisa mereka tingkatkan sumber daya SDM mereka, sehingga kalau memang generasi Z ini dari sisi kualitas SDM-nya, dari jumlah populasinya yang besar itu bisa berada dalam ruang-ruang positif, ini akan berdampak luar biasa untuk bangsa ini, khususnya Sumatera Utara ini, Bang. Oleh karenanya makanya kami juga berharap penuh kepada pihak-pihak kampus, pihak-pihak akademisi untuk bisa sama-sama kita mendorong generasi Z ini, generasi milenial juga ya, mungkin masih ada ya sedikit generasi milenial untuk mampu mengeluarkan bakat dan kemampuannya agar
lapangan pekerjaan yang mereka butuhkan itu berkesesuaian dengan kemampuan mereka itu sendiri, Bang. Ya. Artinya tidak hanya meminta gitu ya Bang ya, tapi juga melihat kepada diri sendiri juga kemampuannya bagaimana. Nah, tentunya ini dipersiapkan juga ya Bang ya, dipersiapkan kemampuan ini dipersiapkan dan tempat untuk mempersiapkannya adalah di kampus gitu. Kampus sendiri perannya gimana ini, Pak Rektor? Ya, baik. Saya jadi teringat di 2012 menjelang Pilkada Sumatera Utara ketika itu, saya menulis satu tulisan namanya Kuasa Khalayak. Kalau ingat tulisan itu saya jadi teringat tentang hasil survei tadi. Dan memang masih sangat relevan. Di depan tadi saya cerita tentang bagaimana karakteristik Gen Z terkait dengan politik ya, bahwa Gen Z itu lebih mementingkan demokrasi substansial daripada demokrasi institusional. Artinya pemilu bukan menjadi satu-satunya saluran bagi Gen Z untuk berdemokrasi. Nah itu satu catatan. Jadi kalau kita tidak rawat demokrasi prosedural kita khawatir Gen Z akan pindah jalur 100% ke demokrasi non-institusional. Di 2012 saya menulis tentang kuasa khalayak. Itu adalah bentuk kegelisahan saya melihat bahwa para kandidat itu mengedepankan proses komunikasi politik yang tidak substansial. Mereka hanya memasang baliho secara besar-besar, foto yang besar-besar, tanpa ada gagasan yang bisa memenuhi ekspektasi kita ketika itu sebagai khalayak Sumatera Utara. Semua pesan-pesan politiknya tidak pernah menyentuh apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai calon pemilih. Ketika itu saya tulis, kemudian saya sampai kepada keputusan, pada posisi itu khalayak punya kuasa untuk menentukan apakah dia memberikan kekuatan suaranya kepada kandidat atau tidak. Sebagai pemilik kekuasaan, dia berhak memberikan suaranya atau tidak kepada masing-masing kandidat. Selama kandidat tidak mampu menjawab kebutuhan terkait dengan apa yang dibutuhkan khalayak, saya kira khalayak harus menggunakan kekuatan dan kuasanya untuk tidak bahkan memberikan suara kepada siapapun. Saya tidak mengatakan golput, tapi bagi demokrasi Gen Z, tidak memberikan suara kepada kandidat, itu tidak dipandang sebagai golput, tapi adalah demokrasi yang substansial non-institusional. Nah ini yang kita dorong. Nah hari ini ternyata yang saya tulis itu relevan dengan hasil tadi. Sama dengan yang saya katakan tadi. Apa yang jadi substansi dari Gen Z dalam demokrasi adalah isu yang diangkat. Ekonomi equality, kesetaraan ekonomi tadi. Kalau hari ini Gen Z itu membutuhkan lapangan pekerjaan, kenapa misalnya tidak para kandidat menawarkan bahwa kalau saya jadi pemimpin, saya akan beri sekian lowongan kerja. Di satu sisi, untuk hal itu, saya tidak politis ini karena sudah terpilih presidennya, saya harus angkat topi kepada Prabowo. Karena ketika dia kampanye, hanya dia yang jelas mengatakan bahwa dia punya program makan gratis bergizi dan sebagainya, yang hari ini itu masih tertanam di kita, kalau dia tidak laksanakan, itu menjadi ancaman bagi dia ke depan. Tapi saya lihat sedang punya progres. Yang hal-hal seperti itu lebih substansial misalnya daripada diawang semua gitu. Nah kita berharap sebenarnya kandidat-kandidat Sumatera Utara juga melakukan hal yang sama. Tadi saya katakan isu tentang economic equality, isu tentang climate change, isu tentang value of progressive, isu tentang misalnya transparansi dan anti korupsi, itu kan isu-isu yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman Gen Z dan seterusnya. Kalau teman-teman Gen Z melihat isu korupsi tidak menjadi isu yang penting bagi para pemimpin politik, kenapa saya harus memberikan suara kepada mereka? Jangan-jangan suara yang saya berikan nanti menjadi tiket bagi mereka untuk korupsi dari uang yang kita bayarkan, pajak yang kita bayarkan. Ini kan menjadi hal yang saya kira harus dijawab oleh para kandidat. Kita tidak antipati terhadap para calon, tapi mendorong mereka agar melihat catatan-catatan ini dan kemudian menawarkan kepada Gen Z. Satu hal adalah Gen Z ini adalah orang-orang yang rasional berpikirnya. Orang-orang rasional dia akan take and give. Kalau sesuai diambil, kalau tidak dia akan lepaskan gitu. Nah, ini mungkin hasil riset yang disampaikan oleh Lab Sospol kita tentang bagaimana sebenarnya Gen Z memotret apa yang terjadi di Sumatera Utara. Maka kampus kemudian akan terus mendidik mereka menjadi generasi-generasi yang berpikir bahwa demokrasi itu memang jalan kita. Tapi jangan sampai kemudian mereka berpindah jalur dari demokrasi yang institusional menjadi demokrasi yang substansial betul-betul. Sehingga kemudian
Mereka hanya menyuarakan itu di media sosial tanpa menggunakan hak pilihnya di TPS. Kan sayang juga begitu. Nah itu mungkin yang kita harus dorong gitu. Ya. Aku geser ke Bang Ahyar lagi nih. Bicara soal survei. Bicara soal survei ini kan dari 33 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada hari ini, tanggal 27, itu ada 2 yang memang sangat-sangat menjadi sorotan, perhatian utama. Pilkada Gubernur dan Kota Medan. Lagi-lagi hasilnya nih Bang. Arahnya, kalau tidak UMSU tidak mau mengeluarkan di sini, oke, hasilnya persenannya sekian-sekian nggak apa-apa. Secara gambaran, Gen Z itu arahnya apa sih yang mereka inginkan dari kita sebutlah Pak Edi Ramayadi atau Pak Bobi dan juga di Kota Medan, apa yang mereka inginkan Bang? Ada nggak tergambar di dalam survei itu? Ya, kalau dari gambar hasil survei, Kayaknya Bang Fajri juga mau tahu ini. terkait dengan apa ya, dengan profil kandidat yang ada, sebenarnya kita bisa lihat dari gambaran seberapa puas mereka dengan aspek pembangunan yang berlangsung pada saat ini. Karena memang kebetulan pasangan calon ada pendatang baru dan ada yang petahana sebelumnya gitu. Ya. Ternyata memang hasil survei kita memang pandangan responden terkait dengan pembangunan di Sumatera Utara ini hanya biasa saja. 45% menyatakan hal itu hanya biasa saja. Ini kan B aja kan? B aja gitu. Ini kan jadi penilaian tersendiri sebenarnya Iya. bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya ke depan. Apakah akan memilih A tetap akan B aja atau memilih B akan melakukan apa ya? Akan mengalami perubahan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mungkin kayak gitu Bang Agus. Jadi kita bisa melihatnya di situ saja. Karena tingkat kepuasan responden terkait dengan pembangunan itu di bawah 50%. B aja dan di bawah 50%. Pendapat Bang Fajri? B aja. Ya, saya rasa jawaban dari Pak Ahyar Ansori tadi juga belum memuaskan abang pasti ya. Tapi nggak apa-apa bang. Artinya, Apakah memuaskan abang? Enggak. kalau dari kami sendiri bang, ya. Karena B aja tadi katanya. Arah gambarannya kan sudah kita tahu. Kalau dari fungsi legislatif sendiri sebenarnya kami ini kan tidak punya kepentingan apapun terhadap siapa yang menang. Tetap siapa yang menang atau siapa yang diwakilkan oleh partai kami sendiri gitu ya. Tetap kami sebagai fungsi legislatif bang, sebagai fungsi pengawasan kan begitu. Jadi kalau sebagai anggota DPRD provinsi kami tidak punya kepentingan khusus ataupun kami punya resistensi khusus, tidak ada. Dan bagi kami siapapun yang terpilih sebenarnya ini kan tujuannya untuk masyarakat Sumatera Utara ke depan. Nah dari tingkat kepuasan saya rasa kami, kalau saya bang baru ini bang terpilih ya, baru ini terpilih dan saya rasa dari hasil survei yang dilakukan oleh Visip UMSU itu sendiri, saya rasa mungkin itu jawabannya. Dan kalau dari kami sendiri melihat itu memang sebagai PR bersama, tidak hanya bagi yang incumbent yang sudah menjalankan, tapi bagi calon yang baru juga sebenarnya ini menjadi pekerjaan rumah yang juga menjadi PR ke depannya bagi calon yang baru, sehingga memang praktis ya kalau saya katakan memang tidak ada yang diuntungkan bang ya. Sama-sama ini mereka harus kerja keras bang siapapun pemenangnya, tapi harapan kita bersama bahwa ini mereka bekerja ini untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Ini yang menjadi prioritas kita bang. Jadi tidak ada ke depan ini kekhawatiran kita bahwa ini hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi justru ini malah memberikan karya terbaik untuk Sumatera Utara. Ya, gitu ya bang ya. Baik, sudah hampir berlangsung 45 menit ya, mungkin supaya diskusi kita ini berjalan lebih
semarak ya, tidak hanya one way, jadi harus ada two way, harus ada feedback daripada kawan-kawan mahasiswa ini. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, nanti kata Pak Dekan tadi dapat hadiah umroh. Iya, tapi tadi Molly lupa kasih tahu juga nih buat teman-teman yang aktif bertanya atau ada 3 orang ya. Oh iya. 3 orang yang bertanya yang terpilih bisa mendapatkan hadiah menarik nih kata dari tim panitianya. Ya. Oke, boleh siapa? Semangat banget nih yang baju merah. Boleh maju ke depan, Silakan. Abang? Iya. Karena kameranya di sini. Silakan maju sini aja ke depan. Silakan. Sebutkan nama. Alamat perlu? Oke, Berapa baik. tanggal lahir sekalian ya, Bang? TPS berapa nanti? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuad dari jurusan Kesejahteraan Sosial semester 3. Jadi Pak, izin sebelumnya tadi kata Pak WR kita libur 3 hari. Iya Pak, 3 hari. Nah, Langsung jadi Pak, nuntut. ini saya di kelas saya ada yang emang itu nggak orang Medan dan dia orang Nias ataupun Batahan. Jadi kan cukup jauh nih Pak untuk dia pulang kampung. Nah, jadi setelah saya tanyakan dia, boy gimana boy, kok nanti ini 3 hari libur nih, gimana kok ada nggak ongkosmu untuk balik kampungnya PP gitu, untuk nyambut saja, karena kan Sumatera Utara kan ya Pak. Dan katanya, enggak lah boy, perkara nyoblos aja abis PP, gopek katanya Pak, 200.000. Jadi kayak, aduh mikir-mikir lagi tuh Pak. Nah jadi Pak, saya kasih solusi Pak. Nah jadi boy, kebetulan Pak saya pilkada ini sebagai PPS ataupun penyelenggara di kelurahan. Jadi ini Pak. Jadi saya kasih solusi. Nah jadi kan sekarang sudah ada pengurusan pindah memilih, yang dimana untuk KTP NT yang di luar sana itu bisa memilih di daerahku, tapi dengan catatan untuk Sumatera Utara. Jadi kan sudah saya arahkan Pak, tinggal diurus saja berkasnya. Dan ketika sudah saya mau bantu nih Pak, gimana? Kok bisa milih sini? Tinggal keurus saja. Dan dia juga masih nggak mau gitu Pak, masih ibaratkan kayak masih semangat untuk nyoblos itu nggak ada gitu Pak. Jadi dari Bapak lah Pak, gimana gitu Pak? Saya udah kayak solusi. Ketika dia pulang kampung, mau kena ongkos. Jadi gimana lagi Pak, biar semangat generasi muda ini Pak. Sekian Ini Pak. maksudnya Assalamualaikum, Pak. mau minta dikasih ongkos Enggak, atau Pak. gimana? Bukan ongkos Pak. Maksudnya kan udah mau dibantu nih Pak, Ya. bisa milih di sini nggak kepala balik kampung, tapi dia juga nggak mau gitu Pak, semangatnya kurang gitu. Jadi dari Bapak gimana gitu Pak, mungkin sekian. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu? Jadi pertanyaan lebih ke internal nih ya, langsung Internal. tanya sama WR-nya nih Iya. ya beliau ya. Boleh langsung mungkin dijawab, silakan Bapak. Ya, ini kan persoalan yang paling fundamental sebenarnya di kalangan masyarakat kita. Apa yang membuat mereka kemudian rela datang ke TPS, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga, bahkan materinya. Kalau tadi cerita misalnya mereka harus pulang kampung, kan mereka harus mengeluarkan ongkos dan sebagainya. Nah ini yang dikatakan tadi bahwa proses demokrasi itu memang tidak mudah, butuh ada pengorbanan, dan kemudian calon pemilih harus punya reason secara rasional apa dan alasan apa, kemudian dia harus berkorban secara materi dan non materi untuk datang ke TPS. Nah lagi-lagi saya kira, kalau kemudian demokrasi itu tidak menghasilkan kesejahteraan kepada masyarakatnya, saya kira sampai kapanpun masyarakat tidak akan peduli dengan proses demokrasi. Maka kita penting untuk mendorong agar demokrasi ini ujungnya adalah mesejahterakan masyarakat dengan segala kebijakannya. Artinya kita tidak ingin masyarakat datang ke TPS hanya karena mereka mendapatkan sesuatu sesaat, tapi memang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, saya kira terkait dengan persoalan tadi memang ini menjadi PR bersama kita untuk membangun pendidikan politik kepada masyarakat dan mahasiswa kita, bahwa proses pemilihan umum, proses demokrasi dan sebagainya, itu memang dibutuhkan kesadaran dan seterusnya. Dan secara instan tidak mungkin kita paksakan ini kepada semua pemilih untuk melakukan hal yang serupa, tapi dengan proses yang terus bertahap dan terus menerus kita mudah-mudahan akan menyadarkan mereka. Dan inilah yang kita khawatirkan sebenarnya. Pada tahapan seperti inilah yang kemudian sangat rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya. Kalau tadi ceritanya misalnya ada orang yang tidak punya ongkos dan kemudian ditampung oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini yang berbahaya. Nah nanti ke depan kita akan terus menyadarkan kepada teman-teman mahasiswa, kalaupun mereka tidak punya ongkos, itu adalah alasan lain.
tetapi peduli terhadap proses politik itu satu hal. Maka kita berharap teman-teman akan lebih peduli terhadap demokrasi dan politik, maka pilihan memilih tidak memilih itu akan terjadi di kepalanya bukan karena urusan kantongnya. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, dari moderator. Terjawab? Terjawabkah pertanyaannya? Ya, oke. Itu dari hati yang paling dalam. Dari hati Bang. yang paling dalam kayaknya. Terjawab. Kalau belum terjawab maju lagi sini aja, nggak Iya. apa-apa. Atau jangan-jangan dari diri sendiri nih, enggak? Iya ya, dengan unsur Iya. ada teman saya Iya, gitu iya. ya, bisa jadi. Beliau nggak PPS. Oke. Oke, kita lanjut. Ya lanjut. Oke, kita lanjut. Siapa ingin bertanya lagi? Boleh moderatornya yang pilih mungkin? Yang cewek lah. Yang cewek, Tadi yang udah mana cowok. Bang? Nah itu yang di depan saya ya, silakan. Oh, silahkan kakak maju ke depan. Tahu pilihannya terbaik ya. Tahu dong. Ya kan? Silakan perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedek Kristina dari program studi ilmu administrasi publik. Saya ingin bertanya kepada Bapak Fajri Akbar, upaya apa yang dilakukan DPRD Sumut untuk melibatkan Gen Z dalam program pembangunan? Selain itu, program pembangunan apa yang sudah dapat diakses oleh Gen Z di Sumut dan bagaimana hal ini terkait dengan lapangan pekerjaan serta politik atau pilkada, Pak? Wow, luar biasa ya. Terima kasih cantik. Bapaknya ngelihatnya langsung aduh gitu ya. Terasa beda dia. Oke, boleh silakan Bapak langsung saja. Baik, terima kasih Mbak Dedek Kristina. Jadi memang kalau upaya kami sendiri memang terhadap generasi Z untuk bisa berperan serta dalam proses pembangunan di Sumatera Utara ini, sejauh ini memang kita selalu dari dari komisi ya, kita punya alat kelengkapan dari komisi-komisi itu sendiri biasanya mengundang mahasiswa untuk bisa memberikan pandangan dan masukan kepada legislatif itu sendiri. Kalau saya tidak salah itu namanya kampus masuk dewan, kalau saya nggak salah itu namanya, karena saya juga baru Mbak. Masuk parlemen kan? Masuk parlemen ya, ya kampus masuk parlemen. Parlemen goes to campus. Ya. Nah itu, jadi memang yang punya pengalaman lebih tinggi ya Bang ini. Jadi itu salah satu upaya untuk kita bisa menyerap masukan dari dari mahasiswa, dari Gen Z itu sendiri untuk bisa nantinya sama-sama pemikiran kita itu bisa kita dorong pemerintah untuk diaplikasikan ke dalam pembangunan Sumatera Utara. Gitu. Apa lagi pertanyaan yang terakhir tadi? Pembangunan yang sudah sesuai dengan Gen Z yang sudah ada. Yang sudah ada ya. Saya rasa kalau dari fasilitas yang ada, kalau dari Sumatera Utara rasa-rasanya masih biasa-biasa saja ya, seperti yang disampaikan tadi. Tapi kalau dari Kota Medan saya rasa banyak tempat-tempat yang memang bisa disalurkan oleh generasi Z itu sendiri ya. Sekarang kan ada mural ya, ada banyak tempat-tempat yang bisa mengekspresikan diri yang di Kota Medan, saya katakan di Kota Medan ya, yang sudah dibangun oleh stakeholders yang ada di Medan kemarin gitu. Saya rasa itu cukup baik dan bisa menjadi contoh nantinya untuk pemimpin di Sumatera Utara yang akan datang. Itu. Oke, gimana kakak? Udah terjawab semua? Ada yang belum terjawab mungkin? Sudah semua ya? Kalau masih ada unek-unek sampaikan aja. Iya, mumpung lagi ada anggota DPRD di sini. Ini kesempatan emas ya. Oke, kita lanjut. Moderator, kita lanjut. Ya, Oke, boleh. selanjutnya boleh dipilih silakan. Semangat nih dari tadi. Hah? Iya. Oh, 3 prodi ini yang berbeda ya? Cek. Pas feelingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Adrian dari kelas internasional 3A Ilmu Komunikasi. Ingin Wow, bertanya. kelas internasional ya? Siapa? Jadi saya sebelum bertanya ingin menjawab terlebih dahulu atas asumsi Bapak sekalian tentang Gen Z. Iya. Kenapa bisa kami skeptis? Benar. Jujur kalau saya pribadi melihatnya, Pak, kami ini muak gitu. Sangat-sangat muak. Karena mau dibilang Pak Ahyar sekalipun, bukan cuma tergantung uang, tapi sosialisasi, itu semua kami tidak melihat itu semua gitu Pak. Artinya mau kami lihat sosialisasinya bagus, visi misinya bagus, tetap aja kalah. Karena uang, nggak ada cerita itu Pak, nggak ada yang bisa bantah itu. Dan itu jawaban perwakilan saya lah untuk Gen Z yang lain atas kenapa kami bisa skeptis. Dan kami nggak semuanya kaum rebahan juga Pak. Jadi untuk pertanyaan saya bahwa pertama, Bapak tadi bilang untuk kami, untuk melihat rekam jejak. Saya rasa itu kurang ideal gitu Pak. Kenapa? Karena kita lihat dari Bobby dan Edi sendiri, satu udah ada yang punya rekam jejak, satu belum ada. Jadi nggak ideal aja gitu Pak. Jadi Yang belum ada yang mana? yang belum ada Bobby, karena dia belum pernah jadi gubernur kan Pak. Iya. Edi Hanya wali kota ya? Nggak imbang gitu jadinya, ya kan? Nggak 50-50. Nggak apple to apple? Yes, of course. Jadi Iya. apa saran Bapak ke kami semua, pertimbangan untuk memilih calon tersebut gitu. Dan terakhir nih Pak, Ya. mumpung ada Bapak anggota DPRD di bidang pendidikan juga, saya perkenalkan dulu, saya alumni pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Pak. Kami di sana nganut sistem tentang tinggal kelas itu masih ada Pak. Jadi kenapa kita lihat Gen Z pada zaman sekarang itu nggak ada kompetensi dirinya, Karena nggak ada tinggal kelas. belajar nggak tinggal kelas gitu Pak. Belajar nggak tinggal kelas. Jadi saya rasa itu harus kita acuhkan lah sebentar tentang mental health. Itu lebih kena mental nggak dapat kerja sebenarnya Pak. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak. Itu pertanyaan dan jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak. By the way pertanyaannya kepada siapa ini? Tadi ada satu ke Bapak anggota DPRD-nya Ya. ada. Yang satu lagi mungkin ke siapa? Ke Bapak, Ya. Bapak WR, boleh ya. Tapi keren ya, di awal langsung dibantah dulu tadi ya. Antik bukan kaum rebahan dan kenapa mereka skeptis ya. Langsung ada bantahan Tapi kaum nih. duduk. Kaum duduk. Oke, mungkin boleh langsung dijawab. Tadi pertanyaan pertamanya untuk WR dulu ya. Silakan Bapak. Ya, ini memang jadi semacam siklus yang tidak akan berhenti. Setiap generasi itu akan meremehkan generasi di depannya. Saya kira ini satu hal yang saya kira tidak harus terjadi sebenarnya, bahwa perspektif yang sedikit agak kurang baik penilaian terhadap Gen Z itu sebenarnya harus kita hilangkan. Karena sebenarnya pada Gen Z ini justru ada potensi yang pada masa mereka kemudian akan tumbuh dengan suasananya mereka sendiri. Tidak bisa dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, tadi saya sudah kedepankan tentang bagaimana karakter Gen Z dalam konteks politik. Bahwa mereka ini adalah digital native. Tentu akan berbeda dengan mereka-mereka yang merupakan digital imigran. Jauh berbeda. Maka saya katakan tadi, mereka lebih kepada demokrasi non-institusional. Mereka akan skeptis pada institusi. Sehingga membuat mereka kemudian mengalihkan demokrasi mereka kepada demokrasi yang substansial. Maka mereka rata-rata akan menjadi aktivis di media sosial. Itu adalah bentuk demokrasi yang mereka lakukan. Satu. Kedua, terkait dengan benar, mereka memahami tentang substansi apa yang terkait dengan kebutuhan mereka, saya katakan tadi. Itu kenapa 2012 ketika Gen Z belum begitu populer, saya sudah menulis tentang bahwa kita punya kuasa khalayak. Dan ternyata kuasa khalayak yang dimiliki Gen Z sekarang adalah di tangan mereka. Jadi kalau kita ingin jadikan sekarang judul besarnya adalah demokrasi di tangan Gen Z. Jangan bicara tentang Gen Z kalau kemudian pemimpin tidak pernah memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Gen Z misalnya. Apa yang dibutuhkan Gen Z? Lapangan pekerjaan yang semakin mempit karena kemudian kita hanya membuka ruang lapangan pekerjaan yang diperuntukkan kepada mereka-mereka yang tidak Gen Z. Saya ingin katakan misalnya, kalau kemudian pembangunan kita hanya bertumpu pada sumber daya alam, kapan Gen Z kemudian bisa bekerja? Padahal Gen Z membutuhkan lapangan pekerjaan yang tumbuh dengan teknologi dan inovasi misalnya. Saya tidak yakin Gen Z ini kemudian mau menjadi pekerja di tambang misalnya. Mereka akan menggunakan teknologi untuk menghasilkan hasil yang lebih luar biasa lagi untuk kesejahteraan misalnya. Itu satu hal. Yang kedua, saya katakan tadi bahwa demokrasi secara institusional
itu menjadi satu yang membuat mereka ragu untuk masuk ke dalam proses politik. Karena kita lihat secara institusional, lembaga-lembaga politik di tanah air itu sangat lemah. Mana sekarang lembaga demokrasi institusional yang bisa kita percaya misalnya. Dalam kacamata kita, ini tidak menjelekkan, tapi adalah proses untuk kita menjadi lebih baik misalnya. Kita tidak begitu percaya misalnya, mohon maaf ini dengan DPRD, legislatif, dan DPR RI misalnya, karena banyak sekali masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Misalnya adalah, apakah semua produk yang dihasilkan oleh DPR itu kemudian menguntungkan masyarakat dan Gen Z misalnya. Sebagai satu contoh adalah bahwa yang hari ini berkembang, syarat pemimpin KPK harus berusia 50 tahun ke atas. Ini kan menutup ruang Gen Z untuk bisa terlibat dalam proses menghapuskan korupsi. Padahal saya katakan di awal, salah satu value yang dibawa oleh Gen Z adalah mereka peduli terhadap isu transparansi dan korupsi. Nah ini mungkin yang harus dijawab oleh kita. Kebetulan Pak Fajri ini adalah Gen Z, saya kira isunya masih relevan dengan kita. Tapi mungkin bagaimana orang-orang yang kemudian berbeda dengan Gen Z. Saya nggak yakin para pemimpin di Sumatera Utara ini paham betul dengan kegelisahan teman-teman yang tadi. Mungkin itu. Oke, boleh mungkin langsung aja dijawab oleh Bapak DPRD kita, silakan. Ya, terkait tinggal kelas tadi ya, Mas ya. Saya rasa itu nanti kita usulkan sama pemerintah yang akan menjalankan fungsinya nantinya. Ya, ada baiknya itu perlu kajian memang ya, perlu kajian apakah untung dan ruginya apa, plus dan minusnya apa. Tapi satu hal memang kadang-kadang kita sendiri harus bisa mengingatkan sesama kita ini, Mas, ya kan. Kalau ada yang kurang-kurang, ya kita berikan pemahaman, kan begitu kan, agar semuanya di level yang sama sehingga bangsa ini bisa tumbuh, gitu kan. Ini kan sekarang ini kan kalau ada yang maksudnya tinggal kelas ini kadang-kadang dia di sanksi sosial ini, Mas, efeknya kan gitu kan. Ini kan jelek juga kan. Mental Gen Z ini kalau udah di sanksi sosial ini timbul tadi mental health tadi ya kan. Nah itu kita kemana-mana itu nanti arahnya kan gitu kan. Makanya memang nanti kita pikirkan formula apa yang baik ya agar memang kira-kira apa pengganti dari program-program pendidikan yang sifatnya bisa baik untuk Gen Z itu sendiri. Dan kalau ada yang dari sisi kelemahan secara SDM itu apa yang bisa mendorong mereka untuk meningkatkan nilai-nilai akademik mereka itu sendiri gitu. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa. Udah terjawab? Ya, sudah terjawab kah? Yang mana Ya. itu? Oh, ada. Apa lagi tuh? Silakan. Pesan terakhir saya, Pak. Menurut saya lebih baik mengorbankan. Jangan pesan terakhir, bahaya. Oh, maksudnya pesan terakhir di forum ini, Pak. Oh iya. Ya. Boleh. Pesan terakhir saya di forum ini ingin mengatakan bahwa walaupun ada sanksi sosial, kita lebih baik untuk mengorbankan beberapa orang daripada semua menjadi korban, Pak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Oh, tetap langsung ya, ada jawaban juga ya. Luar biasa. Berarti memang sekarang memang tidak ada tinggal kelas ya? Tinggal kelas itu. Iya. Itu karena ada remedial rasanya. Ya, oke. Oke, berakhirlah sudah sesi tanya jawab kita dan Udah habis. habis. Hadiahnya karena sudah habis ya panitia ya. Hanya untuk 3 orang ya. Besok-besok kita buat 10 sepertinya. Karena luar biasa sekali nih antusias dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beri tepuk tangan dan beri hati kita semua. Luar biasa. Berhubung kita sudah sampai di penghujung acara dan kita harus sedikit cepat ya. Karena sudah memasuki azan asar. Kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya nih. Yaitu penyerahan cenderamata. Saya minta kepada Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Visip UMSU, Bapak Ahyar Ansori Esos MIKOM, dan anggota DPRD Sumatera Utara Bapak Fajri Akbar untuk ke depan meja. Dan penyerahan cenderamata ini akan diserahkan oleh manajer liputan Tribun Medan Bapak Agus Khaidir. Silakan. Dan juga penyerahannya akan diserahkan oleh Wakil Rektor 3, Bapak Bapak boleh silakan untuk penyerahan cenderamata juga.
Oke, selanjutnya penyerahan diserahkan oleh Bapak Wakil Rektor 3 kita kepada Bapak Fajri Akbar SH. Fotografernya mungkin boleh dari depan aja, sebelah situ nggak apa-apa. Oke, boleh semuanya berkumpul di depan untuk dapat foto bersama. Oh, satu lagi cendera matanya kepada Bapak Wakil Rektor yang akan diserahkan oleh Bapak Agus Haidir. Oke, boleh selanjutnya foto bersama. Ada lagi cendera matanya. Cenderamata dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Tribun Medan yang akan diserahkan oleh Bapak Wakil Rektor kita. Satu lagi diserahkan kepada anggota DPRD Sumatera Utara yang akan diserahkan oleh Pak Dekan. Oke, boleh sekali lagi foto bersama, mungkin para dosen yang hadir di sini untuk bergabung, dapat foto bersama. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh. 3, 2, 1. Bapak-bapak dan ibu boleh gantian kita foto bersama mahasiswa dan mahasiswi, arahnya boleh diputar. Dari Tribuners mungkin bersabar dulu, buat para mahasiswa-mahasiswi boleh berdiri semuanya. Mungkin mahasiswanya boleh sedikit maju ke depan, tapi hati-hati kena alat kameranya sedikit ke depan. Oke, kita hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baiklah, terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga moderator kita yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengikuti acara talkshow kita bertema pembangunan Sumut 5 tahun ke depan di mata generasi Z. Nantinya, Jumpa Tengah Roadshow ini akan hadir lagi di kampus-kampus lainnya yang ada di Sumatera Utara. Baiklah, kalau begitu hadirin sekalian dan juga Tribuners, terima kasih banyak. Saya Maulizatul Ufa pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.